Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Setiap orang memiliki kebutuhan psikologis dasariah. Apa itu? Yakni rasa dihargai, rasa dihormati, dan lebih dalam lagi adalah rasa dicintai. Injil hari ini mengandung kalimat yang sulit untuk dimengerti dari perkataan atau ajaran Yesus. Perkataan apa itu? Yakni janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu. Janganlah kamu suka disebut Bapa di dunia ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu suka disebut pemimpin, karena hanya satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Baik rabi, bapa maupun pemimpin adalah sebenarnya merupakan sebutan yang lazim, sebutan yang umum. Karena rabi di mana-mana di Yahudi ya sudah biasa. Bapa bahkan di rumah anak menyebut Abba kepada bapa mereka, ayah mereka. Pemimpin ya pemimpin di dalam status kedudukan sosial masyarakat Yahudi semua biasa. Tetapi yang biasa disebut ini dilarang oleh Yesus untuk diucapkan. Yang menarik adalah apakah semua anak dilarang menyebut bapa terhadap ayah? Apakah semua murid Yahudi dilarang menyebut rabi kepada gurunya? Apakah semua orang-orang yang dipimpin dilarang menyebut pemimpin kepada pimpinan mereka? Ternyata yang dikritik oleh Yesus adalah mentalitas orang Yahudi, ahli Farisi, dan ahli Taurat yang mau mencari penghargaan, mencari kehormatan seolah-olah dipaksa. Kalian harus hormat, kalian harus hargai, karena gelar ini melekat erat dalam diri saya, maka harus ada penghormatan, harus ada penghargaan. Namun mereka lupa yang harusnya ditegaskan oleh Yesus, yakni hal yang lebih dalam dari sekedar dihargai dan dihormati, yakni dicintai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mereka mungkin dihargai atau dihormati karena memang status. Tetapi status sosial mereka ini sebenarnya jauh lebih rendah daripada status spiritual. Bahwa orang Farisi tidak dicintai karena praktek spiritual mereka. Semoga kita semakin dicintai orang-orang di sekitar kita. Bukan karena pertama-tama status gelar yang kita sandang, melainkan karena praktik spiritual yang kita lakukan sehingga menjadi bukti atau tanda kerendahan hati kita, seperti Thomas Aquinas yang rendah hati kendati gelarnya sebagai Doktor Angelikus, sebagai pujangga malaikat, namun karena dia memiliki dan dia meneladan satu rabi, satu Bapa yang di sorga, dan satu pemimpin, yakni Kristus. Semoga demikian.